Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar. Perjuangan awal umat Islam dalam menghadapi tekanan besar dari kaum Quraisy. Di tengah jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit dan perlengkapan perang yang minim, Rasulullah memimpin 313 orang sahabat menuju lembah Badar untuk menghadang kafilah dagang musuh. Namun, yang mereka temui justru adalah pasukan Quraisy bersenjata lengkap. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Tahun kedua setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin mulai menemukan ketenangan, meskipun jauh dari kampung halaman mereka di Makkah. Namun, ketenangan itu bukan tanpa tantangan. Mereka hidup dalam keterbatasan, terasing, dan terus diawasi oleh musuh-musuh lama mereka dari Quraisy. Harta yang ditinggalkan saat hijrah telah dirampas. Kebun, rumah, bahkan warisan keluarga, semuanya direbut dan dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Kebencian Quraisy terhadap Muhammad dan pengikutnya belum juga padam. Mereka melihat kaum muslimin di Madinah sebagai ancaman bagi tatanan lama yang telah menopang kekuasaan mereka. Sementara itu, di Madinah, Rasulullah memimpin masyarakat baru dengan nilai-nilai keadilan dan persaudaraan. Para muhajirin disambut oleh kaum Ansar dengan pelukan hangat dan pengorbanan yang tulus. Tapi Madinah tak bisa sepenuhnya terlindung dari ancaman luar. Kafilah Abu Sufyan. Di saat yang sama, dari arah Syam, sebuah kafilah besar Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb kembali menuju Makkah. Kafilah ini bukan sembarang rombongan dagang. Ia membawa kekayaan luar biasa, hasil perdagangan lintas negeri. Sebagian besar harta itu berasal dari hasil rampasan terhadap harta milik kaum muslimin yang ditinggalkan di Makkah. Para sahabat tahu betul, kafilah itu membawa milik mereka sendiri. Ketika berita ini sampai ke Rasulullah, beliau memanggil para sahabat dan menyampaikan rencana untuk menghadang kafilah tersebut. Ini bukan sekadar balasan ekonomi, tetapi juga simbol perjuangan atas hak mereka yang dirampas secara zalim. Ini adalah harta kalian, sabda Nabi, dan Allah telah menjadikannya dekat dengan kalian. Barang siapa yang mau ikut, maka ikutlah bersamaku. Tapi Nabi juga menjelaskan bahwa ini bukan sebuah kewajiban. Ini adalah panggilan bagi yang bersedia, dengan segala risiko yang bisa saja terjadi. Pasukan kecil yang tangguh dari Madinah terkumpul sekitar 313 orang. Pasukan ini terdiri dari 82 kaum muhajirin, dan sisanya adalah Ansar dari suku Aus dan Hazraj. Mereka hanya memiliki 2 ekor kuda dan sekitar 70 ekor unta, yang dikendarai secara bergiliran 3 orang 1 unta. Beberapa sahabat yang ikut serta Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Zubair bin Awam, Mikdad bin Amr, dan Sa'd bin Abi Waqqas. Para pemuda dan orang tua ikut bergabung dengan semangat tinggi, meski tanpa perlengkapan lengkap. Tak satu pun dari mereka menganggap ini sebagai perang besar, hanya penyergapan kafilah. Namun, di sisi lain, Abu Sufyan yang cerdik menyadari gerakan kaum muslimin. Ia segera mengutus kurir ke Makkah, memohon bantuan militer. Abu Jahal, tokoh keras kepala Quraisy, menyambut pesan itu dengan penuh kemarahan dan kesombongan. Kita akan datang dengan 1000 pasukan berkuda, teriaknya di depan Ka'bah. Kita akan membawa penyanyi, minuman keras, dan perayaan. Kita tunjukkan siapa pemilik tanah Arab ini. Maka, terkumpullah sekitar 1000 pasukan Quraisy, lengkap dengan persenjataan, kuda, perisai, dan logistik. Mereka berangkat dari Makkah dengan gegap gempita, tanpa menyangka bahwa mereka sedang menuju medan yang akan mengubah sejarah. Di persimpangan takdir, ketika berita tentang pasukan Quraisy mencapai Nabi, situasi berubah drastis. Ini bukan lagi sekadar menghadang kafilah, ini akan menjadi pertempuran terbuka. Rasulullah tidak ingin memaksakan para sahabat bertempur tanpa persetujuan mereka. Beliau mengumpulkan seluruh pasukan dan meminta pendapat mereka. Abu Bakar berdiri, penuh ketenangan. Ia mendukung keputusan Nabi. Umar bin Khattab menyusul, tegas dan tajam. Lalu Mikdad bin Amr bangkit, suaranya lantang. Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata seperti Bani Israel kepada Musa. Pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kalian berdua. Kami akan duduk di sini saja. Tidak, demi Allah, kami akan berperang bersamamu di depanmu, di belakangmu,
di kananmu, dan di kirimu. Tapi itu belum cukup. Nabi ingin mendengar suara Ansher, karena mereka pernah berjanji akan membela beliau selama berada di Madinah. Sa'd bin Mu'adz, pemimpin suku Aus, berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya engkau membawa kami menyeberangi lautan, kami akan mengikutimu tanpa keraguan. Kami tidak takut menghadapi musuh. Kami adalah orang-orang yang sabar dalam perangan, jujur dalam kesetiaan. Maju dan berperanglah, kami bersamamu." Mata Nabi berkaca-kaca mendengar semangat mereka. Inilah pasukan kecil, tapi hati mereka seperti gunung-gunung besar. Maka Nabi menetapkan arah. Mereka akan menuju sumur-sumur Badar. Malam yang hening, doa yang bergema. Pasukan Muslim tiba lebih dulu di lembah Badar dan mengambil posisi strategis di dekat sumber air. Mereka membuat penampungan air dan sebagian sahabat menggali parit. Atas saran seorang sahabat, Al-Hubab bin Al-Munzir, Nabi memindahkan posisi markas ke tempat yang lebih taktis. Pada malam hari, hujan turun lembut membasahi tanah. Tanah yang sebelumnya gersang menjadi padat, memudahkan pergerakan pasukan Muslim. Sementara itu, di sisi Quraisy, hujan membuat tanah berlumpur dan sulit dilalui. Malam itu, Nabi bermunajat dalam tenda kecil yang dibuat oleh Sa'd bin Mu'adz. Dengan tangan menengadah ke langit, beliau berdoa, "Ya Allah, jika kelompok ini binasa hari ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi." Tangis beliau pecah. Abu Bakar mendekat, memeluk beliau dan berkata, "Cukuplah, wahai Rasulullah. Allah pasti akan mengabulkan doamu." Di pagi hari, Nabi menyusun pasukan. Beliau mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke arah pasukan musuh, seraya berkata, "Wajah-wajah ini akan dikalahkan." Sebelum matahari sepenuhnya naik, dua pasukan telah berdiri berhadap-hadapan. Langit terasa berat, angin membawa bau darah yang belum tumpah. Di hadapan mereka, terbentang lembah Badar, tanah yang akan menjadi saksi takdir dan keberanian. Tanah yang akan menentukan masa depan kaum muslimin dan nasib jazirah Arab. Mentari menyemburatkan cahaya jingga di ufuk timur. Pasukan muslimin mulai bersiap. Mata-mata mereka melaporkan bahwa pasukan Quraisy telah mendekat. Jumlah mereka lebih dari 3 kali lipat kekuatan muslim. Sekitar 1.000 pasukan dengan 100 ekor kuda dan 600 baju besi. Sementara kaum muslimin hanya 313 orang, 2 ekor kuda, dan kurang dari 10 baju besi. Namun di wajah mereka tak tampak gentar. Di sana hanya ada keyakinan. Mereka sadar bahwa yang akan mereka hadapi bukanlah hanya musuh bersenjata, tapi juga harga diri, hak, dan masa depan Islam itu sendiri. Persiapan taktis Rasulullah turun langsung menyusun barisan pasukan. Beliau menyusuri barisan demi barisan, memperhatikan formasi para sahabat. Dengan tongkat kecil di tangan, beliau meluruskan posisi para prajurit. Ketika beliau menemukan satu prajurit, Sa'd bin Ghaziyah, berdiri sedikit lebih maju, Nabi menyentuh perutnya dengan tongkat seraya berkata, "Bersikaplah lurus, wahai Sa'd." Sa'd mengadu pelan dan berkata, "Wahai Rasulullah, Anda telah menyakitiku. Aku ingin menuntut keadilan." Nabi membuka baju beliau dan berkata, "Silakan balas, wahai Sa'd." Namun Sa'd justru memeluk dan mencium tubuh Nabi sambil menangis. "Wahai Rasulullah, engkau tahu besok kita akan menghadapi maut. Aku hanya ingin tubuhku menyentuh tubuhmu sebelum mati." Mata Nabi berkaca-kaca. Para sahabat terdiam, tak ada yang bisa berkata-kata. Iman mereka telah sampai pada tingkat yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Keyakinan Miqdad bin Amr. Di tengah suasana yang menegangkan, bangkitlah Miqdad bin Amr. Suaranya lantang, memenuhi udara pagi. "Wahai Rasulullah, teruskanlah apa yang Allah perintahkan padamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata seperti Bani Israel kepada Musa. Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Kami akan duduk menunggu. Tidak, kami akan berkata, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, kami akan berperang bersamamu di depan, di belakang, di kanan, dan di kiri." Rasulullah tersenyum bahagia. Kata-kata Miqdad adalah hujan di padang gersang, menyejukkan hati di tengah kecemasan. Keyakinan seperti itulah yang membuat pasukan kecil ini menjadi dahsyat. Sa'd bin Mu'adz dan janji Ansher.
Lalu bangkit Sa'd bin Mu'adz, pemimpin suku Aus dari kaum Ansher. Wajahnya tegas, matanya tajam. Wahai Rasulullah, kami telah beriman padamu dan mempercayaimu. Kami telah berjanji akan mendengarkan dan taat. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau membawa kami menyeburkan diri ke lautan, niscaya kami akan menyelam bersamamu. Sa'd menunjukkan bahwa kaum Ansher, yang sebelumnya hanya bersumpah membela Nabi selama beliau berada di Madinah, kini siap mati bersamanya di luar kota. Perkataan ini membuat Rasulullah semakin yakin bahwa umatnya siap untuk menghadapi apapun. Peta dan posisi Badar. Lembah Badar adalah lokasi strategis. Terletak di jalur dagang antara Makkah dan Syam. Dikelilingi oleh perbukitan kecil dan dataran luas. Ada sumber air utama di sisi utara dan beberapa mata air kecil di lembah. Rasulullah awalnya berkemah di tempat pertama yang mereka temui, namun Al-Hubab bin Al-Munzir bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah atau pendapat pribadi?" "Ini pendapatku," jawab Rasulullah. Maka Hubab menyarankan agar mereka berpindah ke sumber air utama dan membangun wadah air untuk kaum muslimin. Saran ini diterima dan markas pun dipindahkan. Ini membuktikan bahwa strategi dalam perang adalah kombinasi antara wahyu dan hikmah manusia. Malam menjelang perang. Malam itu turun hujan. Bagi pasukan Quraisy, hujan membuat perkemahan mereka berlumpur dan sulit bergerak. Tapi bagi kaum muslimin, tanah yang sebelumnya berpasir kini mengeras, memudahkan pergerakan. Malam itu juga, Allah menurunkan rasa kantuk yang membuat pasukan muslim tidur nyenyak. Tubuh mereka yang kelelahan terpulihkan, dan jiwa mereka diselimuti ketenangan. Nabi sendiri tidak tidur. Beliau bermunajat dalam tenda kecil yang dibangun di atas bukit kecil bersama Abu Bakar. Doanya mengguncang malam. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, jika pasukan ini binasa, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Tangis Nabi membuat Abu Bakar memeluknya dan menenangkan. Wahai Rasulullah, cukup. Allah pasti menolongmu. Di sisi lain, pasukan Quraisy larut dalam kesombongan. Abu Jahal berseru, esok kita akan hancurkan Muhammad dan pengikutnya. Kita potong tangan mereka dan kita seret ke Makkah sebagai budak. Tapi sebagian tokoh Quraisy mulai ragu. Utbah bin Rabi'ah berkata, biarkan mereka. Jangan perangi saudara-saudaramu. Tapi Abu Jahal menuduhnya pengecut. Maka perang tak bisa dihindari. Bendera dan barisan. Rasulullah menunjuk Mus'ab bin Umair sebagai pembawa panji kaum muslimin. Barisan dibentuk dalam 3 kelompok utama. Muhajirin di tengah, Ansar di kanan dan kiri. Zubair bin Awwam memimpin sayap kanan, sementara Al-Miqdad di sayap kiri. Rasulullah memegang pedang dan mengenakan baju besi ganda. Beliau menunggangi unta dan membawa tongkat kayu kecil untuk mengatur barisan. Di sisi lawan, Quraisy menunjuk Abu Jahal sebagai komandan utama, dan panji mereka dipegang oleh Bani Abduddar. Mereka berdiri penuh arogansi, percaya diri karena jumlah dan kekuatan mereka. Duel pembuka. Tradisi perang Arab kuno adalah dimulai dengan duel antara prajurit-prajurit terbaik. Dari kubu Quraisy, maju 3 tokoh besar, Utbah bin Rabi'ah, saudaranya Syaibah, dan putranya Walid. Dari pihak Muslim, maju 3 sahabat Ansar. Tapi Quraisy menolak dan menuntut orang-orang Quraisy asli. Maka Rasulullah memanggil, bangkitlah, wahai Hamzah, wahai Ali, wahai Ubaidah bin Al-Harits. Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah, menghadapi Utbah. Ali bin Abi Talib yang muda menghadapi Walid, dan Ubaidah bin Al-Harits menghadapi Syaibah. Pertempuran berlangsung sengit. Ali dan Hamzah dengan cepat mengalahkan lawan mereka. Ubaidah terluka parah tapi akhirnya menang dengan bantuan sahabatnya. Ketiga lawan tumbang. Sorak kemenangan terdengar dari barisan Muslim. Pertempuran pun pecah. Panah melesat, tombak terayun, dan pedang berkilatan. Lembah Badar kini menjadi samudera keberanian dan darah. Di langit, para malaikat turun sebagaimana dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya aku akan menolong kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal 9. Pasukan Muslim yang sedikit menjadi tak terkalahkan. Mereka bertempur bukan untuk dunia, tapi untuk Allah dan kebenaran. Fajar menyingsing.
Angin gurun membawa aroma basah tanah yang baru diguyur hujan malam sebelumnya. Langit masih berselimut kabut tipis, namun Medan Badar telah bersiap menerima sejarah. Di barisan kaum muslimin, wajah-wajah tegas menyembunyikan getaran dada. Sementara di pihak Quraisy, barisan mereka menjulang. Pasukan lengkap dengan perlengkapan perang terlengkap di Jazirah Arab. Namun, keunggulan materi bukanlah jaminan kemenangan, karena semangat dan keyakinan telah mengubah pasukan muslim menjadi pasukan yang luar biasa. Takbir mengguncang lembah. Allahu Akbar, suara takbir menggema dari barisan kaum muslimin, dipimpin langsung oleh Rasulullah. Beliau berdiri di hadapan pasukan, mengangkat pedangnya dan berseru, "Majulah dengan nama Allah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Siapapun yang terbunuh di antara kalian dengan penuh keyakinan, sabar, dan berharap pahala, ia akan masuk surga." Para sahabat menjawab dengan seruan takbir yang membelah langit Badar. Di antara mereka ada yang menggenggam pedang dengan tangan gemetar, bukan karena takut, melainkan karena rindu bertemu Rabbnya. Seorang sahabat, Umair bin Al-Humam, mendengar janji surga itu. Ia berkata, "Surga? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi?" Rasulullah menjawab, "Ya." Umair lalu berkata, Bahin, alangkah indahnya." Kemudian ia melemparkan kurma yang tengah dikunyahnya dan berkata, "Jika aku hidup sampai selesai makan ini, itu terlalu lama." Ia pun maju ke medan perang dan gugur sebagai syahid pertama di Badar. Pertempuran meletus. Setelah duel 3 lawan 3 pada hari sebelumnya, kini dua pasukan utama saling berhadapan. Teriakan perang membahana, debu gurun mengepul, dan suara senjata beradu memenuhi udara. Zubair bin Awam, pemuda tangguh dari Muhajirin, menunggang kudanya dan menerjang barisan musuh dengan pedangnya yang tajam. Ia berhasil menjatuhkan beberapa prajurit Quraisy sebelum kembali ke barisan muslimin. Di sisi lain, Al-Miqdad bin Amr yang bertempur dengan penuh semangat berkata, "Demi Allah, hari ini aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa aku adalah anak panah dari anak panah Islam." Kaum muslimin bertempur dalam formasi rapi, disiplin, dan didorong oleh semangat yang tak terbendung. Mereka menyerang, mundur teratur, dan kembali menyusun serangan. Rasulullah berdiri di belakang barisan sambil mengangkat tangan ke langit. Doa Rasulullah dan turunnya pertolongan. Dalam tenda komando kecil yang dibangun oleh Sa'd bin Mu'adz dan kaum Ansar, Rasulullah terus berdoa sambil mengangkat kedua tangannya tinggi. "Ya Allah, penuhilah janjimu padaku. Ya Allah, jika engkau binasakan pasukan ini, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi." Abu Bakar duduk di samping beliau, menenangkan dengan lembut. Allah pun menurunkan pertolongannya. "Sesungguhnya aku akan menolong kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surat Al-Anfal 9. Para sahabat melihat keajaiban itu. Malaikat-malaikat turun dalam wujud manusia, berpakaian putih, menunggang kuda. Mereka melihat sosok seperti Jibril memimpin malaikat, memukul musuh dengan tangan tak terlihat. Ibnu Abbas berkata, kaum muslimin melihat kepala-kepala musuh terlempar tanpa ada yang menyentuh mereka secara kasat mata. Ini adalah momen ketika langit dan bumi bersatu dalam jihad. Sebuah mukjizat nyata yang menguatkan semangat muslimin dan mengguncang mental pasukan Quraisy. Gugurnya Abu Jahal. Di antara pemimpin Quraisy, Abu Jahal adalah yang paling dibenci oleh kaum muslimin. Ia simbol tirani, penindas, dan penghina Rasulullah. Di medan Badar, ia datang dengan baju besi lengkap dan pasukan elit di sekelilingnya. Namun takdir Allah berlaku. Dua pemuda Ansar, Mu'adz bin Amr bin Al-Jamu dan Mu'adz bin Afra, mendekati Abdul Rahman bin Auf dan bertanya, "Paman, mana Abu Jahal?" Abdul Rahman terkejut melihat keberanian anak-anak muda ini. Ketika Abu Jahal tampak, mereka langsung menyerbu dengan nekat. Mu'adz berhasil menebas kakinya. Abu Jahal jatuh dari kudanya, terluka parah. Tak lama, Abdullah bin Mas'ud mendekatinya dan meletakkan kaki di lehernya. Abu Jahal berkata dengan angkuh, "Wahai penggembala kambing, kau telah naik tinggi." Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Hari ini Allah menghinakanmu, wahai musuh Allah." Ia pun memenggal kepala Abu Jahal dan membawanya kepada Rasulullah. Nabi melihat kepala Abu Jahal dan bersabda,
Inilah Fir'aunnya umat ini. Syuhada dan syair perang. Meski mendapat pertolongan Allah, kaum muslimin juga kehilangan beberapa sahabat terbaik. Di antaranya, Ubaidah bin Al-Harits yang gugur setelah duel pertama. Sa'idi bin Haitsamah. Haritsah bin Surakah, pemuda yang terbunuh oleh panah musuh saat mengambil air. Ibunya datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, di mana anakku? Jika ia di surga, aku akan bersabar. Tapi jika tidak, maka engkau akan lihat apa yang kulakukan." Rasulullah menjawab, "Wahai Ummu Haritsah, ia berada di surga. Bahkan bukan hanya surga biasa, tetapi surga Firdaus." Air mata Ummu Haritsah mengalir. Ia menangis, tapi bukan karena kehilangan, melainkan karena bangga. Kekalahan Quraisy dan pelarian. Setelah beberapa jam bertempur, pasukan Quraisy mulai kehilangan semangat. Banyak dari mereka melarikan diri. Di antara mereka adalah Abu Sufyan yang selamat dan kembali ke Makkah dengan wajah malu. Rasulullah memberi perintah untuk tidak mengejar lebih jauh. Beberapa tawanan ditangkap, termasuk tokoh-tokoh penting Quraisy seperti Suhail bin Amr, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, Al-Nas bin Syarik. Penutup hari, jumlah korban dari pihak Quraisy, 70 orang terbunuh dan 70 ditawan. Dari pihak Muslim, 14 orang gugur sebagai syuhada, 6 dari Muhajirin, 8 dari Ansar. Rasulullah memerintahkan penguburan syuhada di Medan Badar. Beliau menangis di sisi makam Ubaidah bin Al-Harits, sepupunya yang sangat dicintai. Untuk pasukan Quraisy yang tewas, beliau memerintahkan agar mereka dilempar ke sumur tua. Lalu Rasulullah berdiri di tepi sumur dan berkata, "Wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah, apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kalian? Aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhanku." Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau berbicara dengan jasad-jasad tak bernyawa?" Nabi menjawab, "Demi Allah, kalian tidak lebih mendengar dariku daripada mereka." Tapi mereka tidak mampu menjawab. Langit Badar mulai meredup ketika pasukan Muslim selesai menguburkan syuhada. Angin sore membawa keheningan, seperti tanah itu sedang menyimpan rahasia pertempuran besar. Namun, perjuangan belum selesai. Meski pedang telah disarungkan, ujian berikutnya bagi kaum muslimin datang dalam bentuk lain. Apa yang harus dilakukan terhadap para tawanan Quraisy? 70 tawanan. Pasca kemenangan Badar, kaum muslimin berhasil menawan 70 orang Quraisy. Banyak di antaranya adalah tokoh-tokoh penting dan orang-orang kaya Makkah. Di antaranya, Suhail bin Amr, orator Quraisy, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, Aqil bin Abi Talib, sepupu Rasulullah, Abu Al-As bin Rabi, menantu Nabi. Para tawanan itu ditawan dalam keadaan lemah, luka-luka, dan tertekan secara mental. Kaum muslimin, walaupun sempat dizalimi selama bertahun-tahun oleh mereka, memperlakukan para tawanan dengan santun dan manusiawi. Bahkan dalam sejarah tercatat bahwa kaum muslimin membagi makanan mereka dengan para tawanan, dan lebih memilih lapar daripada membiarkan tawanan kelaparan. Seorang tawanan bernama Abu Aziz bin Umair, saudara kandung Mus'ab bin Umair, menceritakan, "Demi Allah, ketika aku bersama mereka, mereka memberiku roti dan mereka sendiri makan kurma. Jika roti itu sedikit, mereka memberikannya kepadaku." Inilah akhlak Islam, bahkan terhadap musuh yang baru saja mengangkat senjata. Musyawarah di tengah dilema. Rasulullah mengumpulkan para sahabat utama untuk bermusyawarah mengenai nasib para tawanan. Dua pendapat besar muncul. Pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyarankan agar para tawanan ditebus saja. Mereka adalah kerabat, orang-orang terpandang. Jika mereka membayar tebusan, itu bisa memperkuat posisi kaum muslimin secara finansial, dan mungkin hati mereka akan terbuka untuk Islam di masa depan. Pendapat Umar bin Khattab. Umar memandang ini sebagai momen untuk memberi pelajaran kepada Quraisy. Ia mengusulkan agar setiap sahabat membunuh tawanan terdekatnya. Katanya, "Wahai Rasulullah, serahkan kepada saya si Fulan, kerabatnya sendiri, dan serahkan kepada Ali pamannya, dan kepada Hamzah saudaranya. Mari kita penggal mereka semua. Mereka adalah para pemuka kekufuran." Wajah Rasulullah berubah.
Ia mendengar dua pendapat yang sangat kontras. Beliau akhirnya cenderung pada pendapat Abu Bakar yang lebih mengedepankan rahmat dan pertimbangan strategis. Maka, diputuskan bahwa tawanan akan dibebaskan dengan tebusan sesuai kemampuan. Orang kaya menebus dengan uang. Orang cerdas yang tidak mampu membayar dapat membayar dengan mengajarkan baca tulis kepada anak-anak Muslim. Turunnya ayat teguran. Beberapa hari setelah keputusan itu, turunlah wahyu dari Allah yang mengandung teguran lembut. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Quran Surat Al-Anfal 67. Rasulullah dan para sahabat menangis ketika ayat ini turun. Mereka merasa bahwa keputusan untuk menerima tebusan seharusnya dikaji lebih dalam secara spiritual. Namun Allah juga menegaskan setelahnya bahwa keputusan mereka tetap diampuni dan mendapat bagian dari harta rampasan. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik. Quran Surat Al-Anfal 69. Ini adalah bentuk pendidikan ilahi kepada Nabi dan para sahabat, mengingatkan mereka bahwa prioritas jihad bukanlah keuntungan materi, melainkan tegaknya kalimat Allah. Al-Abbas, paman Nabi. Di antara tawanan paling mencolok adalah Al-Abbas, paman Nabi sendiri. Ia orang kaya dan cerdas, tapi belum beriman. Ketika diperiksa, ia mengelak memiliki harta. Rasulullah tersenyum dan berkata, "Mana emas yang kau simpan pada istrimu, Ummul Fadl, ketika kau keluar dari Makkah, dan kau berkata, 'Jika aku tidak kembali, ini untuk anak-anakku.'" Al-Abbas terkejut. "Demi Allah, tidak ada seorang pun yang tahu itu kecuali aku dan istriku. Demi Allah, engkau benar-benar Rasulullah." Namun, ia belum masuk Islam saat itu. Ia membayar tebusannya sebesar 4.000 dirham dan kembali ke Makkah. Beberapa tahun kemudian, ia masuk Islam secara tulus. Pelajaran dari para tawanan. Beberapa dari para tawanan justru masuk Islam setelah dibebaskan dan menjadi bagian penting dari barisan Islam. Di antaranya, Suhail bin Amr, yang kemudian menjadi orator Islam. Abu al-As bin Rabi, yang tetap mencintai Zainab binti Rasulullah dan akhirnya masuk Islam. Sedangkan sebagian lainnya tetap memusuhi Islam, namun tidak pernah lagi mampu menghadapi kaum muslimin seperti dulu. Perang Badar telah mengubah tatanan kekuatan. Balas dendam Quraisy. Kekalahan telah Quraisy di Badar menggores harga diri mereka dalam-dalam. Banyak keluarga terpandang kehilangan ayah, saudara, atau pemimpin suku. Di Makkah, kaum Quraisy berikrar bahwa mereka tidak akan menangis atas korban mereka sebelum mereka membalas dendam atas kekalahan Badar. Abu Sufyan, yang berhasil lolos dari Badar, bersumpah tidak akan mandi sebelum membalas kekalahan itu. Ia mulai mempersiapkan balasan besar-besaran. Maka, mulailah rangkaian perencanaan untuk Perang Uhud, yang kelak akan menjadi ujian baru bagi kaum muslimin. Kepulangan dan sambutan. Ketika kaum muslimin kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan, warga Madinah menyambut mereka dengan haru. Tangis, tawa, dan takbir bergemuruh di jalan-jalan. Rasulullah tidak kembali dengan harta berlimpah, tapi dengan kehormatan, kemenangan spiritual, dan pengakuan bahwa Islam kini menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Rakyat Madinah pun melihat sendiri bahwa pasukan kecil bisa menang jika berjuang bersama iman. Salah satu anak laki-laki berkata kepada ayahnya yang pulang dari Badar, "Wahai ayah, apakah engkau bertemu Jibril?" Sang ayah tersenyum, "Tidak, tapi aku merasa sayapnya membelaku dari belakang." Pesan-pesan Rasulullah. Beberapa hari setelah pulang, Rasulullah berkhutbah kepada kaum muslimin. Kemenangan bukan karena jumlah atau kekuatan, tapi karena keteguhan hati dan pertolongan dari langit. Beliau mengingatkan bahwa kemenangan Badar bukan akhir dari perjuangan. Akan ada banyak tantangan lagi, dan kaum muslimin harus tetap bersatu, bersabar, dan istiqomah. Setelah kemenangannya di Badar, Rasulullah duduk sendirian di bawah cahaya rembulan Madinah, mengenang sahabat-sahabat yang gugur dan memikirkan arah perjuangan Islam selanjutnya. Perang telah usai, tetapi maknanya jauh dari selesai. Peristiwa Badar tidak sekadar catatan sejarah, melainkan fondasi besar bagi peradaban yang akan datang. Peninggalan di Medan Badar.
70 orang Quraisy mati di medan tempur, termasuk para pemimpin mereka, Abu Jal, Umayyah bin Halaf, Utbah bin Rabi'ah, dan lainnya. Itu bukan hanya kekalahan militer, tapi keruntuhan moral dan politik bagi Makkah. Para pemuka yang paling vokal menentang dakwah Nabi kini telah tiada. Sebaliknya, kaum muslimin kehilangan 14 syuhada. Di antara mereka, Mihjah, bekas budak Umar bin Khattab yang menjadi syahid pertama dalam pertempuran. Haritsah bin Surakah, anak muda yang ibunya bertanya pada Nabi, "Apakah anakku di surga?" Rasulullah menjawab, "Wahai Ummu Haritsah, ia tidak hanya di surga, tapi di Firdaus yang tertinggi." Para syuhada itu dimakamkan di tanah Badar. Rasulullah sendiri turun ke dalam beberapa liang untuk menyusun jasad mereka dengan tangan beliau. Ini bukan kemenangan militer biasa. Ini kemenangan iman. Doa di sumur Badar. Setelah perang usai, Rasulullah mendatangi sumur tempat jasad para pembesar Quraisy dilemparkan. Beliau berdiri di tepinya dan berkata, "Wahai penghuni sumur, apakah kalian telah menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kalian itu benar? Aku telah menemukan apa yang dijanjikan Tuhanku sebagai kebenaran." Para sahabat heran, "Ya Rasulullah, apakah engkau berbicara kepada orang mati?" Beliau menjawab, "Mereka lebih bisa mendengar ucapanku daripada kalian. Hanya saja mereka tidak dapat menjawab." Kata-kata itu mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Kemenangan ini adalah peringatan dan pelajaran. Pengaruh politik di Jazirah. Kemenangan di Badar menggema ke seluruh Jazirah Arab. Suku-suku yang sebelumnya ragu terhadap kekuatan Islam kini mulai menaruh hormat. Bahkan beberapa suku di sekitar Madinah mulai mengirim utusan untuk menjalin hubungan damai. Sementara itu, Makkah bergolak dalam dendam dan rasa malu. Rumah-rumah para bangsawan berubah menjadi tempat berkabung. Tapi mereka menahan tangis mereka, bersumpah tidak akan menangis hingga mereka membalas. Tekad untuk menyerang Madinah mulai dibangun. Abu Sufyan dan para elit Quraisy memutuskan, "Kami akan bangun pasukan yang lebih besar. Uhud akan menjadi pembalasan." Dampak ekonomi dan strategi. Kemenangan di Badar juga mengubah posisi strategis kaum muslimin. Sebelumnya mereka dianggap hanya sekumpulan pengungsi dari Makkah. Kini, mereka adalah kekuatan politik dan militer baru. Harta rampasan perang dibagi sesuai hukum yang kemudian diatur dalam Quran Surat Al-Anfal. Rasulullah mengatur distribusi dengan adil, memberi bagian kepada para pejuang, dan juga kaum fakir yang tidak ikut serta karena uzur. Dari tebusan tawanan Quraisy, Madinah mendapat tambahan kekuatan ekonomi. Beberapa tawanan mengajarkan baca tulis kepada kaum muslimin, membentuk generasi literat yang kelak menjadi pemuka ilmu. Refleksi para sahabat, di balik euforia kemenangan, para sahabat tetap diselimuti kerendahan hati. Banyak dari mereka merasa belum pantas atas pertolongan Allah. Umar bin Khattab berkata, "Kami dulu menyangka pasukan besar adalah tanda kekuatan. Tapi Badar mengajarkan bahwa satu orang beriman bisa mengalahkan 10 orang kafir jika Allah menghendaki." Ali bin Abi Thalib sering mengisahkan Badar dengan air mata. Baginya, hari itu bukan hari mengangkat pedang, tapi hari Allah menunjukkan siapa yang benar-benar mencintainya. Para pemuda dan Badar. Generasi muda seperti Usama bin Zaid, Abdullah bin Abbas, dan Zaid bin Haritsah yang tidak ikut Badar karena usia, merasa tertinggal. Tapi semangat mereka justru terasa. Mereka mulai berlatih, menghafal Al-Quran, dan mempersiapkan diri. Beberapa tahun kemudian, mereka menjadi pemimpin ekspedisi besar ke Syam dan Persia. Badar memberi inspirasi lintas generasi. Munafik mulai menampakkan diri. Namun, di balik kekuatan yang tumbuh, benih kemunafikan mulai muncul. Seorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang sebelumnya hampir menjadi raja di Madinah sebelum datangnya Islam, mulai merasa tersaingi. Meski ia berpura-pura masuk Islam, di hatinya tumbuh dengki. Ia mulai menebar hasutan bahwa Badar hanya keberuntungan, bahwa Rasulullah mengambil keputusan sendiri. Ia memanfaatkan ketidaksukaan sebagian kaum Yahudi terhadap kemenangan Islam. Perang Badar bukan hanya membuka jalan jihad eksternal, tapi juga mengawali perjuangan menghadapi musuh dari dalam. Pelajaran spiritual abadi. Dari semua dampak politik dan sosial, pelajaran terbesar dari Badar adalah iman dan pengorbanan. Kaum muslimin belajar bahwa kemenangan bukan karena jumlah,
tapi keyakinan. Malaikat turun membantu mereka yang teguh dan taat. Keberanian bukan milik mereka yang kuat, tapi mereka yang percaya pada Allah. Badar adalah ujian keimanan, dan kaum muslimin lulus. Bukan tanpa luka, tapi penuh makna. Warisan Rasulullah, dalam khutbah-khutbah setelah Badar, Rasulullah sering mengingatkan, jangan kalian mengira bahwa perang itu indah. Tapi jika musuh datang, hadapilah dengan sabar dan iman. Ingatlah Badar, di mana kalian sedikit, lemah, dan tak siap. Namun Allah menolong kalian. Beliau menanamkan bahwa kemenangan tidak boleh membuat umat sombong. Karena saat umat mulai mencintai dunia dan melupakan tujuan akhirat, maka kekalahanlah yang datang. Jejak Badar dalam sejarah Islam. Sejak hari itu, Badar menjadi simbol keyakinan di tengah ketakutan, pertolongan Allah yang nyata, keberanian orang-orang yang terbuang dan dizalimi. Setiap generasi Muslim yang menghadapi tekanan selalu mengenang Badar sebagai semangat juang. Bahkan ketika Khalid bin Walid, Tariq bin Ziyad, dan Saladin al-Ayyubi memimpin jihad mereka menyebut, kami ingin menjadi seperti orang-orang Badar. Doa Rasulullah untuk ahli Badar. Rasulullah bersabda, Allah telah melihat para pejuang Badar dan berfirman, lakukanlah apa yang kalian mau, aku telah mengampuni kalian. HR, Bukhari dan Muslim, sebuah keistimewaan luar biasa. Mereka yang ikut serta dalam Badar, meskipun kemudian ada yang pernah tergelincir, tetap dimuliakan oleh Allah karena keteguhan mereka di hari yang paling menentukan. Penutup, cahaya dari Badar. Malam-malam Madinah setelah Badar tidak lagi sunyi. Cahaya iman menyala di hati umat Islam. Rasulullah terus memimpin umat, bukan sebagai panglima perang, tapi sebagai pemimpin ruhani, menuntun umat ke arah kemenangan sejati, keselamatan akhirat. Perang Badar akan terus dikenang bukan hanya sebagai perang pertama, tapi sebagai hari pembeda. Hari di mana langit ikut campur. Hari di mana umat Islam menulis takdir baru mereka dengan darah dan doa. Hari di mana bumi menjadi saksi bahwa ketika manusia berserah kepada Allah, maka langit akan turun menyambutnya.